Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan gua Abo. Sekarang gua lagi WFH nih boy. Yang biasanya 2-3 kali dalam seminggu, sekarang cuma sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat. Seperti biasanya dalam waktu gua WFH, gua tuh selalu bikin video-video di rumah. Sekarang yang ingin gua angkat adalah tentang media sosial yang bisa mendatangkan toksik atau racun, atau bisa menjadi salah satu sumber rezeki atau pendapatan kita. Sebelumnya, mari kita cekibrot video bumper SG dulu. Jebret! Nah, kenapa gue ngangkat media sosial di video gue kali ini? Karena menurut gue, ini adalah hal yang menarik. Media sosial itu kan adalah alat komunikasi ya, alat komunikasi secara online yang mungkin berjarak jauh juga dengan satu dengan lainnya. Itu kita bisa berkomunikasi dengan teman kantor, dengan teman-teman lainnya, ataupun dengan keluarga sekalipun gitu. Nah, tapi juga penggunaan media sosial yang berlebihan atau yang membuat ketagihan itu bisa mendatangkan racun menurut gua, toksik pada diri kita sendiri. Menurut gua sesuatu yang bikin ketagihan itu tentunya bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif. Misalnya nih, lu ketagihan tuh minum Coca-Cola ataupun minum-minuman yang manis-manis. Tentunya lu akan mendapatkan penyakit diabetes. Nah, sama aja kayak media sosial. Kalau lu ketagihan main media sosial, hal-hal yang negatif yang lu dapat mungkin lu jadi berkurang, lu berinteraksi sama hal-hal di kehidupan nyata lu, berkeluarga, berteman, atau mau bekerja, lu manteng terus sama sesuatu yang hanya di dunia online gitu kan. Dulu sebelum kita masuk yang lebih lanjut, dulu gue sendiri punya banyak sekali akun media sosial, dari mulai Friendster, Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, sampai mungkin sekarang TikTok gitu kan. Tapi akibatnya apa? Gue jadi ribet sendiri, karena gue itu kalau bikin akun media sosial selalu menggunakan alamat email dan password yang berbeda. Infonya kalau kita pakai alamat email dan password yang sama, suka gampang dihack sama orang lain. Jadi gue bikin beda. Ujung-ujungnya gue jadi ribet ngapalin password coy. Gue ribet ngapalin alamat email. Bahkan jadinya kadang-kadang gue jadi jadi sering keblokir kalau gue masuk media sosial yang lainnya gitu. Akhirnya gue mulailah berpikir, kenapa ya gue nggak pakai beberapa media sosial aja yang memang bener-bener penting gue pakai gitu kan. Akhirnya mulailah gue hapus-hapusin yang nggak gue butuhin, hingga sekarang gue cuma pakai Facebook, Instagram, YouTube, sama WA tuh coy. Gue itu dulu pakai media sosial lebih banyak untuk memposting kebutuhan hiburan semata tuh. Kayak misalnya gue posting-posting untuk kebutuhan hobi gue. Emang dulu kebutuhan media sosial gue untuk kebutuhan hobi gue gitu kan. Sesering mungkin gue posting kegiatan hobi gue. Dari misalnya gue punya barang baru gue posting, gue punya video baru gue posting, foto-foto baru gue posting gitu kan. Hanya demi untuk mendapatkan komentar yang menarik buat gue sendiri, buat kesenangan gue sendiri. Tapi akan menjadi suatu kegelisahan ketika ada postingan yang bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Ada orang yang memberikan komen negatif atau komen-komen yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu akan membawa kegelisahan sendiri. Kita sibuk mencari pembenaran, kita sibuk mencari hal-hal yang memang sesuai dengan pikiran kita gitu kan. Itu akan membawa ketidaktenangan pada diri kita. Kita akan terus terfokus sama hal tersebut. Atau bahkan misalnya orang-orang yang nggak suka posting, tapi lebih suka ngikutin suatu postingan yang sifatnya membuat keributan, kegaduhan, atau kegelisahan di media sosial, itu ada orang-orang itu tuh ikutin hal tersebut. Jadi fokus untuk kalau ada notif baru dia ikutin. Meskipun dia nggak ikut komen, tapi dia asik sendiri.
itu adalah satu penyakit menurut gua. Jadi lu nggak intens sama kehidupan nyata lu, malah lebih nungguin hal-hal begituan gitu kan. Orang yang kayak gitu biasanya nggak sadar tuh, sampai biasanya orang-orang yang dari sebelah lu, keluarga lu atau orang kantor lu yang akan negor gitu kan, bahwasanya lu tuh nggak produktif. Biasanya emang orang yang adik sama media sosial tuh produktivitas kerjanya akan berkurang gitu coy. Gue sendiri dulu dari mulai bangun tidur terus berangkat kerja sampai di kantor itu selalu megang HP. Itu akan banyak mendapatkan protes dari orang-orang sekitar kita. Akhirnya gue mulailah berpikir, kenapa ya gue itu nggak bisa tenang gitu kan. Kenapa ya gue selalu gelisah, kenapa ya gue selalu bawanya pengen ribut, pengen marah-marah terus ya, karena itu salah satunya adalah media sosial. Akhirnya gue coba berpikir untuk mengurangi penggunaan media sosial gitu. Caranya ya pertama, cara paling klasik adalah memblok sumber-sumber postingan-postingan yang sekiranya menimbulkan kegelisahan bagi diri kita sendiri yang membacanya gitu kan, atau memblok orang-orang yang sifatnya memang suka membuat kerusuhan, membuat kita merasa nggak nyaman membacanya atau melihatnya, ya itu tuh gue blokin gitu kan. Jadi kita merasa tenang. Cara kedua bisa gue dengan mengisi list lagu gue di HP. Jadi kalau kita nggak mau terlalu banyak lihat HP, lihat di media sosial, gue dengerin lagu aja tuh. Makanya bawa headset, bawa earphone itu buat di jalan gitu kan, karena gue berangkat kerja naik kereta ataupun naik bus, ya gue dengerin itu sambil lihat-lihat sekeliling. Tuh enak loh kalau kita terbiasa melihat keadaan sekitar pada saat kita dalam perjalanan, tuh sangat asik sebenarnya. Ada orang-orang berkegiatan itu kita perhatikan, tentang keramaian-keramaian di sekitar kita gitu kita perhatikan. Atau mungkin kalau kita nggak mau dengerin lagu, biasanya gue juga mengisi HP kita dengan film-film. Jadi kalau kita suka film, kita nonton film aja dalam perjalanan, daripada kita menungguin komenan postingan orang di media sosial kan, mendingan nonton film kalau lu suka film. Nah itu yang gue lakuin untuk menghindari ketagihan gue memposting atau memberikan komen di media sosial. Sampai kantor pun gue juga bisa langsung mikirin pekerjaan gue berikutnya, membuat suatu schedule tentang karya-karya gue berikutnya gitu kan. Jadi kalau lu perhatikan dulu ada memang kantor-kantor yang memblokir, sampai sekarang ada kantor-kantor yang memblokir penggunaan internet khusus untuk media sosial seperti Facebook, Instagram dan lain-lainnya, karena memang mengganggu produktivitas kerja karyawan gitu kan. Nah kantor gue juga begitu, tapi gue sendiri sekarang mulai sadar dan mulai mengurangi. Akhirnya malah gue bisa kerja produktif gitu kan. Sampai rumah pun gue bisa taruh HP gue malah bisa diskusi sama istri gue untuk bisa membuat karya lainnya di weekend nanti gitu kan, di video kita berikutnya. Itu lebih menyenangkan menurut gue. Ya nggak semua orang mungkin punya pikiran kayak gue gitu kan. Mungkin memang ada ya orang kesehariannya itu memang sudah capek atau penat dalam pekerjaannya, dia hanya membutuhkan hiburan semata di media sosial, ya itu terserah kepada individu masing-masing. Tapi kalau gue tahu diri gue sendiri, karena gue mudah panasan, gue mudah emosi, mudah marah-marah kalau ngelihat postingan yang memang nggak sesuai dengan apa yang gue inginkan, itu berbahaya buat gue. Akhirnya gue cari cara yang terbaik lah untuk menggunakan media sosial. Nah sekarang gue ingin membicarakan tentang media sosial sebagai salah satu sumber rezeki atau pendapatan buat diri kita sendiri. Seperti yang tadi gue bilang di awal, gue dulu menggunakan media sosial hanya untuk kebutuhan hiburan semata, atau bahkan bukan hanya hiburan, tapi malah mendatangkan kegelisahan, keributan gitu kan buat diri sendiri. Jadi pikiran kita tuh nggak tenang gitu kan. Kadang gue malah ikut gibah, malah ikut jelek-jelekin orang, bahkan gue bikin gibahan diri sendiri, bikin jelek-jelekin orang sendiri, atau kita malah ikutan nimbrung di suatu forum diskusi yang sifatnya itu negatif lah. Itu capek banget atau kalau udah begitu. Akhirnya gue berpikir gimana ya menggunakan media sosial ini supaya kita tuh nggak hanya dapat hiburan semata, tapi dapat uang juga, dapat penghasilan juga. Karena gue berpikir teman-teman gue yang ada di media sosial itu kan berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda ya. Ada yang mungkin jadi bos, ada yang mungkin jadi karyawan yang punya link-link pekerjaan yang membutuhkan skill gua, kemampuan gua. Nah, aku coba
pekerjaan gue yang udah gue lakuin, baik itu video atau foto, gue taruh tuh di media sosial gue, di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu kan, bahkan di status WA gue taruh, dan ternyata memang berhasil coy. Jadi ada beberapa temen gue yang udah lama gak ketemu atau bahkan yang baru kan ketemu, ngontak gue untuk dibuatkan media promo perusahaannya atau dibidakan media promo usahanya gitu kan. Ya itu alhamdulillah banget kan. Jadi bisa mendatangkan penghasilan tersendiri gitu, nggak cuman buat hiburan semata. Jadi enaknya begitu sih menurut gue ya. Jadi sekarang kalau lu lihat ada beberapa postingan gue yang sifatnya video-videoan tentang birolan produk gitu kan, atau buat desain gue, itu semata-mata emang buat dagang, nggak cuma buat sosokan gue bisa bikin ini buat ini itu. Udah buat gue tuh gue lupakan. Yang penting sekarang gue harus bisa menghasilkan pendapatan tidak hanya dari pekerjaan utama gue, tapi juga bisa buat dari sampingan. Makanya kalau gue bilang atau dibilang orang YouTube, lu isinya kecil-kecil banget bang viewer bang, udah berapa penghasilannya? Gue bilang sekali lagi, YouTube gue itu belum menghasilkan uang yang banyak, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita harapkan terlalu berlebih, tapi dengan hasil kerja kita taruh di media sosial, itu yang akan mendapatkan banyak penghasilan daripada kita menggunakan YouTube. Begitu coy. Ya teman-teman, itu adalah satu cara gue untuk menghilangkan ketagihan gue pada media sosial. Mungkin ada teman-teman yang mau berpikiran sama seperti gue dan bingung bagaimana caranya, ya kalau gue kayak gitu. Tapi sesekali gue juga masih tetap berinteraksi sama teman-teman di media sosial gue, hanya untuk bertegur sapa, buat lucu-lucuan aja. Tapi kalau buat yang gibah-gibahan, buat hal-hal yang sifatnya negatif, gue udah nggak mau. Jadi lebih baik kita pergunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan penghasilan coy. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video selamat gini hari versi WFA. Dadah.